Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today we are going to talk about the last part of our weekly topic. It is job interview questions. Hari ini kita akan berbicara tentang bagian terakhir dari topik kita minggu ini, yaitu tentang job interview questions. Ini adalah topik kita minggu ini ya. Dan aku udah buat kira-kira 5 video dan semuanya itu juga aku udah organisir atau kategorikan dalam playlist, dan Anda bisa nontonnya entah di YouTube kita atau di halaman Facebook kita, dan playlist itu bernama job interview questions juga atau kayaknya hanya job interview aja. Jadi silakan tonton semua di sana. Ini memang penting untuk dikuasai ya, terutama bagi Anda yang memiliki keinginan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang telah maju atau perusahaan multinasional atau juga perusahaan nasional yang akan bahkan lebih besar lagi menjadi perusahaan multinasional. Tentunya gajinya enak dan banyak kesempatan yang bisa Anda raih kalau Anda misalkan memenangkan job interview Anda di wawancara berikutnya, tentu dalam job interview berikutnya ya. Jadi jika Anda mau crush your next job interview, jika Anda mau do well in your next job interview, Anda harus menguasai video-video ini. Jadi Anda harus investasikan waktu dan energi Anda untuk kuasai 5 video ini, karena ini akan membuat Anda lebih hebat dalam wawancara pekerjaan Anda berikutnya. Dan Anda pasti akan mendapatkan Anda pasti akan mendapatkan pekerjaan impian Anda berikutnya kalau Anda menguasai 5 video ini ya. Terutama yang paling pertama itu banyak sekali aku bahas di sana, dan Anda akan belajar banyak dari video-video tersebut. Anyway, kita langsung saja masuk pada bagian terakhir, yaitu kemarin kita udah sampai di 81 ya. Kita udah sampai di 81 kemarin ya. Aku gantiin inknya dulu, maksudku warnanya ya. Kemarin kita udah sampai 81 atau 81, dan mari kita langsung lanjut ke 82 atau 82 ya. Number 82 or number 82, yaitu what are your salary expectation? Once again, what are your salary expectations? Jadi Anda bisa melafalkan ini dengan gaya British maupun Amerika ya. Kalau Amerika, what are your salary expectations? Sedangkan gaya British, what are your salary expectations ya. Jadi perbedaan sangat mendasar itu di bunyi T dan juga R-nya ya. R untuk British biasanya nggak terlalu kentara, sedangkan untuk Amerika biasanya kentara. Jadi what are your salary expectations tentunya adalah Amerika ya. Jadi sekali lagi cara Anda melafalkan ini adalah what, ini adalah are, ini adalah your, ini adalah salary, ini adalah expectations. Artinya berapa gaji ya. Salary ini adalah wage atau gaji. Harapan gaji Anda itu mau berapa gitu. Kalau misalkan Anda ditanya itulah artinya. Berapa gaji ekspektasi Anda atau berapa harapan Anda untuk mendapatkan gaji dari kami. Kira-kira itulah yang dimaksud ya. Dan untuk ini yang ke 82 ini aku udah buatkan video yang lebih dalamnya di video yang paling pertama. Jadi Anda harus tonton video tersebut ya, karena di sana aku udah jelaskan dengan detail di sana. Hanya dalam menentukan salary Anda atau gaji Anda tidak boleh terlalu tinggi, Anda pun tidak boleh terlalu rendah, apalagi Anda mengatakan tidak tahu. Karena dari situ Anda dipertimbangkan dinilai apakah Anda tahu industri yang Anda sedang lamar, atau Anda tahu pekerjaan yang sedang Anda lamar, atau bahkan Anda tahu rata-rata orang yang berada dalam posisi tersebut gajinya berapa gitu ya. Jadi Anda harus paling tidak udah mencari tahu tentang gaji atau rata-rata gaji dari posisi tersebut. Jadi sekali lagi harus Anda ketahui industri dan juga posisi tersebut ataupun perusahaan tersebut sebelum Anda lamar ya. Jadi itu PR Anda. Dan sekali lagi untuk mengetahui lebih tentang poin yang ini, tonton video kita sebelumnya. Next, 83. What salary do you want to earn? Once again, what salary do you want to earn? Artinya salary yang kayak gimana yang ingin Anda hasilkan. Dia sama dengan 82 ya, dia mirip. Next,
What kind of compensation are you looking for? Once again, what kind of compensation are you looking for? Sorry, ribut ya. Jadi cara Anda melafalkan ini adalah what, ini adalah kind, ini adalah of, ini adalah compensation. Oh ya, cara melafalkan ini juga bisa compensation, itu gaya British, sedangkan gaya Amerika adalah compensation. Ini adalah are, ini adalah you, ini adalah looking, ini adalah for ya. Ini juga memiliki arti yang sama dengan 83 dan juga area 2 ya. Jadi 82, 83, 84 memiliki arti yang sama tentang gaji ya. Compensation atau compensation itu tentang gaji, dan juga bukan hanya gaji tapi keuntungan lain ya, keuntungan lain mungkin THR dan selebihnya. Nah, itu lebih istilahnya lebih melingkup semua, atau semuanya udah masuk di dalam maksudku, bukan maksud gua ya, sorry. Jadi sekali lagi, compensation or compensation. Dan ini seperti yang tadi aku katakan, Anda harus sudah mencari tahu semua tentang salary, tentang THR dan selebihnya, atau keuntungan-keuntungan lain, liburan juga. Anda harus sudah cari tahu kalau berbicara tentang compensation or compensation. Next, area 5. Do you consider yourself a leader? Once again, do you consider yourself a leader? Cara Anda melafalkan ini adalah do, ini adalah you, ini adalah consider, ini adalah yourself, ini leader ya. Jadi sekali lagi, do you consider yourself a leader? Artinya apakah Anda memikirkan atau melihat diri Anda sebagai seorang pemimpin? Jadi ini tentunya dia bertanya tentang leadership atau kepemimpinan ya. Jadi apakah Anda melihat diri Anda sebagai seorang pemimpin? Jadi Anda harus tahu kira-kira karakteristik dari seorang pemimpin itu kayak gimana. Tentunya memimpin ya. Dan masih banyak lagi karakteristik dari seorang leader. Dan di sini aku tidak akan berbicara dalam tentang hal itu. Next, area 6. Once again, area 6 atau 86. What leadership or managerial positions have you held? Once again, what leadership or managerial positions have you held? Artinya, kepemimpinan atau posisi kepemimpinan atau manajer kayak gimana yang pernah Anda pegang atau pernah Anda duduki ya. Jadi, nah, menyangkut kepemimpinan ini, Anda bisa saja menjadi seorang pemimpin di sebuah tim kecil atau regu kecil, itu nggak menjadi masalah. Anda silahkan ceritakan ya. Sedangkan manager ini tentunya Anda harus sudah berada di posisi sebagai seorang manager. Sedangkan leadership, Anda nggak harus menjadi seorang manager. Anda bisa jadi hanya seorang pemimpin di sebuah regu yang kecil atau sebuah tim penjual yang kecil, itu juga termasuk dalam satu leadership ya. Once again, leadership itu artinya kepemimpinan. Jadi cara Anda melafalkan ini adalah what, ini adalah leadership, ini adalah or, ini adalah managerial, ini adalah positions, ini adalah have, ini adalah you, ini adalah held ya. Artinya kepemimpinan atau manajemen kayak posisi manajemen kayak gimana yang pernah Anda pegang. Next, area 7. Oh ya, ini juga bisa termasuk dalam kayak supervisor. Ini juga tentu supervisor juga termasuk dalam salah satu. Gak harus yang tinggi-tinggi ya. Yang mana Anda udah diangkat sebagai pemimpin, silahkan ceritakan. Next, area 7. Do you like working alone? Once again, do you like working alone? Artinya apakah Anda suka bekerja sendirian ketimbang bekerja sebagai dalam sebuah tim? Jadi cara Anda melafalkan ini adalah do you like working alone. Nah, ini banyak orang melafalkannya dengan working ya. Yang tepatnya adalah working ya. Itu cara Anda melafalkannya. Ini adalah alone ya. Apakah Anda suka bekerja sendiri atau mau bekerja dengan orang lain dalam sebuah tim? Itu silahkan Anda sampaikan sesuai dengan kepribadian Anda. Next, how well do you work independently? Once again, how well do you work independently? Artinya seberapa baiknya Anda bekerja seorang diri atau nggak di dalam tim. Kayak apakah Anda bekerja sendiri itu bagus atau tidak gitu ya. How well do you work independently? Cara Anda melafalkannya adalah how well do you work independently. Independently itu artinya seorang diri, atau kata lainnya adalah alone ya. Atau bukan hanya alone tapi tanpa
instruksi dari atasan atau dari orang lain. Itu namanya independently atau tanpa suruhan dari orang lain. Alright, so I hope you understand that. Aku harap teman-teman paham itu ya. Jadi silahkan Anda gambarkan. Next, 89. Once again, 89 or 89. How do you feel about working by yourself? How do you feel about working by yourself? By yourself ini artinya sendiri ya. Jadi how do you feel about working by yourself? Artinya bagaimana perasaanmu kalau bekerja sendiri, independen secara sendiri ya. Jadi tanpa bantuan orang lain, itulah yang dimaksud. Jadi Anda bekerja sebuah project tanpa bantuan orang lain, itulah yang dinamakan dengan by yourself or by myself atau by himself. Itu banyak sekali. Jadi ini Anda bisa ganti. Jadi I do it by myself, artinya aku mengerjakan itu sendiri. You do it by yourself, Anda mengerjakan itu sendiri, alright? Atau he does it by himself, dia mengerjakan itu sendiri. Nah, jadi kalau by yourself, by myself, by himself dan selebihnya itu artinya sendiri. Next. Jadi apakah Anda ketika bekerja sendiri Anda tetap semangat atau Anda moodnya udah tidak bagus karena Anda seorang extrovert atau kayak gimana? Silahkan jabarkan dalam penjelasan Anda. Next, 90. Are you a team player? Once again, are you a team player? Are you a team player? Itu cara Anda melafalkannya ya. Jadi sekali lagi, are you a team player? Ini juga aku udah jelaskan dalam video yang paling pertama dengan sangat detail di sana. Team player itu artinya bisa diajak bekerja sama, bisa bekerja dalam sebuah tim ya atau dalam sebuah kelompok. Jadi Anda tidak bekerja sendiri terus-menerus, tetapi juga bekerja dalam sebuah kelompok ya, secara ada yang tentunya interdependent ya. Jadi are you a team player? Apakah Anda bisa diajak kerjasama untuk memenangkan sebuah project atau menyelesaikan sebuah project? Apakah Anda a team player? Next, 91. Do you work well with others? Once again, do you work well with others? Artinya apakah Anda bekerja dengan baik dengan orang lain ya? Artinya ketika Anda bekerja dengan orang lain, Anda tidak sering ada masalah, kalian masih bisa bekerja dengan baik gitu ya. Jadi kerjasamanya terjamin dengan bagus. Apakah Anda orangnya kayak gitu? Atau apakah Anda orang yang tidak suka sama sekali bekerja sama dengan orang lain? Jadi misalkan Anda berada dalam satu tim, Anda selalu menjadi orang yang kayak perusuh atau tidak ingin diajak kerjasama dalam sebuah tim. Apakah Anda orangnya kayak gitu atau tidak? Silahkan jawab. Next, 92, 92 ya. Oh ya, untuk yang 91 dengan 90 ini aku mau katakan bahwa bekerja di sebuah perusahaan itu kita biasanya membutuhkan tim. Jadi jika Anda tidak bisa bekerja di dalam sebuah tim, kemungkinan besar ribut ya. Jadi kemungkinan besar Anda tidak akan diterima, karena untuk membesarkan suatu perusahaan yang gede sampai tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang besar sekali, Anda membutuhkan tim. Jadi, jika Anda orang yang tidak suka bekerja di dalam tim, Anda harus mulai memikirkan bagaimana cara Anda harus mulai bekerja di dalam tim. Anda persuasi diri Anda supaya bisa bekerja di dalam sebuah tim ya. Supaya Anda bisa menjadi a team player atau seorang pemain dalam tim tersebut atau seorang yang bisa diajak kerjasama. Alright guys, I hope you understand that. Now let's move on to the next, which is 92. What strengths would you bring to a team? Once again, what strengths would you bring to a team? Artinya, kelebihan apa yang bisa Anda kasih ke tim Anda atau yang bisa Anda bawakan ke dalam sebuah tim? Kira-kira apa yang bisa Anda andalkan di dalam sebuah tim? Itulah maksud dari pertanyaan, what strengths would you bring to a team? Once again, what strengths would you bring to a team? Ya, itu maksud dari pertanyaan tersebut. Jadi jika Anda punya kelebihan, jangan malu-malu untuk katakan. Jadi jika Anda punya kelebihan atau kemampuan yang bisa Anda kontribusikan ke sebuah tim, janganlah Anda malu-malu untuk katakan itu. Karena itu akan meningkatkan nilai Anda untuk diterima di dalam sebuah perusahaan yang Anda minati ya.
Next, 93. Once again, 93. Do you prefer working on a team or by yourself? Once again, do you prefer working on a team or by yourself? Artinya, apakah Anda lebih suka atau lebih inginkan atau lebih utamakan untuk bekerja dalam sebuah tim atau hanya bekerja dengan diri sendiri? Ya, dalam arti Anda kerjakan semuanya oleh sendiri atau oleh diri Anda sendiri, ya. Cara Anda melafalkan ini adalah do you prefer. Ini harus betul-betul bunyi bagus, ya. Prefer, oke, bukan prefer tapi prefer working on a team or by yourself. Jadi Anda lebih suka bekerja di dalam sebuah tim atau bekerja sendiri? Silahkan Anda jawab. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini saya mau tegaskan lagi bahwa dalam membangun sebuah perusahaan kita butuh yang namanya sebuah tim. Akan tetapi kita juga butuh yang namanya kemandirian. Jadi aku kasih contoh, ya. Kita misalkan mau membuat sebuah rumah. Oke, jadi ada 4 tiang kan biasanya. Nah, sorry, itu ribut sekali. Nah, meskipun kita bekerja sebagai sebuah tim untuk membangun satu rumah ini, tapi di dalam satu tim itu kita butuh yang namanya kemandirian. Jadi orang ini tugasnya membuat tiang yang ini, orang ini tugasnya membuat tiang yang ini, orang ini membuat fondasi dan atap dan selebihnya. Jadi kita tetap bekerja sebagai sebuah tim, tetapi butuh juga yang namanya kemandirian. Jadi Anda harus punya semuanya. Jadi itu yang bisa Anda jelaskan ketika Anda diwawancarai. Next, 94. May we contact your previous employers? Once again, may we contact your previous employers? Cara Anda melafalkan ini adalah may we contact. Ini bisa juga contact, ya. Kalau British, ya, contact your previous employers. Artinya, bolehkah kami menelpon atau menghubungi bos-bos Anda sebelumnya? Jadi mereka ingin cari tahu kalau kamu itu orangnya kayak gimana. Apakah kamu itu orangnya yang suka marah-marah kalau ada masalah, atau kamu itu orangnya yang bisa diajak kerjasama, atau kamu itu orangnya yang bisa dipercaya? Nah, dari istilahnya apa, ya, rekomendasi bos-bos tersebut Anda akan diterima atau tidak. Jadi mereka biasanya mengatakan ini kalau dalam pikiran mereka udah punya apa, ya, ancang-ancang untuk menerima Anda. Alright, jadi mereka udah pikir, oh ini orang kayaknya bisa dipercaya deh. Tapi mereka mau mendapatkan juga sebuah apa, ya, rekomendasi dari orang lain. Dan tentunya bos-bos Anda adalah tempat yang paling bagus untuk ditanyakan, karena mereka tahu Anda lebih kurang lebih beberapa waktu ketika bekerja dengan mereka. Jadi dengan sendirinya Anda harus ingat, ya, bahwa di mana saja Anda bekerja, Anda harus bekerja dengan baik-baik, bekerja dengan penuh rajin, penuh ikhlas, dan bekerja dengan penuh disiplin, karena bisa saja itu menjadi rekomendasi bagi Anda untuk perusahaan selanjutnya yang bisa menyelamatkan masa depan Anda. Alright guys, so sekali lagi Anda harus bekerja dengan rajin, bekerja dengan keras, dan penuh disiplin, ya. Next, 95. Once again, 95. Nah, ini Anda juga bisa lafalkan dengan 95, ya, sama seperti yang tadi, 75, 75, atau juga 94, 94 itu boleh, atau 92, 92 juga nggak menjadi masalah. Aku masih dengar orang Amerika, orang Inggris ada beberapa bagian yang melafalkan dengan hal-hal tersebut, jadi T-nya nggak dilafalkan, ya. Sekali lagi, 95 or 95, yaitu can we contact your references? Once again, can we contact your references? Itu cara Anda melafalkannya. Can we contact your references? Alright. Jadi ini juga bisa contact, bisa juga contact. Alright. I hope you understand that. Dan ini masih sama dengan number 94 atau 94, ya. Jadi mereka masih mirip, masih memiliki kesamaan. Nah, yang dimaksud dengan references di sini adalah your employers atau orang-orang yang mana kita bisa hubungi untuk mendapatkan rekomendasi dari mereka tentang Anda, ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan references. Once again, cara Anda melafalkan ini sebenarnya bentuk pluralnya. Kalau singularnya adalah reference. Alright, once again reference, tetapi kalau dalam bentuk plural references. Alright, once again references. Jadi sekali lagi Anda harus bekerja dengan baik-baik. Siapa tahu itu bisa menyelamatkan masa depan Anda. Alright, and the last 5, yang 5 terakhirnya
ini tentang pertanyaan yang bisa Anda berikan ke interviewer Anda atau interviewer Anda. Alright, questions you can ask the interviewer or questions you can ask your interviewer, ya, pewawancara Anda. Jadi Anda bisa menanyakan mereka pertanyaan-pertanyaan ini. Karena biasanya ini yang terjadi adalah pada akhirnya si pewawancara menanyakan, apakah Anda punya pertanyaan ke kami atau ke saya? Nah, ini beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan yang bisa Anda tanyakan. Dan ini juga aku udah ngomong dengan sangat detail di video yang paling pertama. Silahkan Anda tonton video tersebut di playlist kita di YouTube ataupun di playlist kita di Facebook. Oh ya, sekali lagi aku mau katakan bahwa kita udah sampai 3.200-an likes and followers di halaman Facebook kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Sorry, once again, ini adalah halaman Facebook kita dan juga halaman YouTube kita memiliki nama yang sama, dan juga Instagram kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Kita udah mencapai 3.200-an likes and followers, dan kita harap Anda sekalian yang baru saja menonton video-video kita like dan follow halaman Facebook kita supaya kalian bisa juga belajar lebih banyak dari video-video yang kita akan upload, terutama bahwa kalau kita udah mencapai 10.000 likes and followers, kita akan membuka semua teknik-teknik yang membuat kalian bisa lancar ngomong bahasa Inggris dengan cepat dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi saya harap teman-teman membantu untuk like and follow halaman Facebook kita sehingga kita cepat mencapai target, yaitu 10.000 likes and followers, ya. Jadi kalau kita udah mencapai 10.000 followers saja, kita akan langsung membuka semua teknik-teknik tersebut untuk kalian semua supaya kita memiliki target untuk membantu 1 juta orang Indonesia lancar ngomong bahasa Inggris, dan kita harap Anda adalah salah satunya sehingga negara kita semakin maju dan bangsa kita pun semakin diandalkan. Alright guys, dan itu adalah visi dan misi kita, dan saya yakin karena Anda mencintai Indonesia, itu juga yang bisa Anda kontribusikan untuk kita bersama, ya. Dan jika Anda menontonnya di halaman YouTube kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100 pun, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke halaman Facebook Anda atau di platform mana saja supaya banyak teman bisa belajar dari kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik warna merah di bawah ini yang tertulis subscribe di bawah, ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang melakukan itu, dan juga jangan lupa untuk bagikan video-video kita yang bermanfaat ke halaman Facebook Anda dan juga ke grup WA atau grup Facebook Anda, ataupun juga di story Anda, entah di WA, di Facebook, atau kalau di Instagram kayaknya nggak bisa karena nanti dia butuh link, jadi nggak bisa clickable. Tapi untuk teman-teman yang bisa, tolong kontribusikan itu supaya kita bisa membantu bangsa Indonesia semakin maju. Alright guys, and now let's continue to the next, yaitu bagian terakhir atau the last part of this session, dan itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda tanyakan ke interviewer Anda atau yang bisa Anda tanyakan ke pewawancara Anda. Questions you can ask the interviewer, or questions you can ask the interviewer, or questions you can ask your interviewer or your interviewer, ya. Jadi cara Anda melafalkannya udah sangat jelas, ya. Questions bukan questions. Alright, once again, questions you can ask the interviewer or interviewer. Dan ini adalah number 96 or 96. If you were to offer me the job, how soon would you want me to start? Once again, if you were to offer me the job, how soon would you want me to start? Artinya, jika Anda menawarkan aku pekerjaan tersebut, kapan aku mulai, kayak gitu, ya. Terjemahan lurus-lurusnya kayaknya akan membingungkan, tetapi itu artinya, yaitu sekali lagi, jika Anda menawarkan pekerjaan tersebut, jika saja Anda menawarkan pekerjaan tersebut kepada saya, kapan Anda menginginkan saya untuk mulai, ya, itu bisa Anda tanyakan. Mereka akan menjawab pertanyaan tersebut. Oh ya, dan juga untuk bagian terakhir ini, yaitu questions you can ask the interviewer, di bagian pertama, di video pertama itu aku udah jelaskan dengan lebih detail di sana. Silahkan Anda juga tonton video tersebut supaya kalian punya pengetahuan lebih di sana, ya. Next, 97 or 97.
When could I expect to hear from you? Once again, when could I expect to hear from you? Artinya, kapan aku berharap atau ekspektasi untuk mendengar dari Anda? Ini sebenarnya pertanyaan lain dari kayak, kapan aku bisa mendapat kabar berikutnya gitu. Untuk bisa entah apa yang aku bisa lakukan atau kapan aku bisa bekerja. Dia mirip-mirip ya. When could I expect to hear from you? Next, 98. Are there any further steps in the interview process? Once again, are there any further steps in the interview process? Itu cara Anda melafalkannya. Are there any further steps in the interview process? Ini boleh proses, bisa juga proses ya. Terserah Anda. Ini berarti apakah ada langkah berikutnya di dalam proses interview ini, atau apakah ada langkah berikutnya di dalam proses interview tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan pertanyaan di nomor 98 ini. Sorry ya, kadang ribut banget di luar. Next, 99 or 99. What are the major responsibilities of this position? Once again, what are the major responsibilities of this position? Artinya bahwa tanggung jawab yang besar atau yang berat, yang major itu artinya besar atau yang berat dalam posisi ini seperti apa ya? Kira-kira apa saja yang menjadi tanggung jawab besar dari posisi ini? Sorry, ribut ya. Tapi sekali lagi, itu artinya bahwa tanggung jawab yang paling besar atau paling berat dalam posisi ini seperti apa? Itu maksud dari pertanyaan tersebut. Next, are there possibilities for advancement? Once again, are there possibilities for advancement? Artinya, apakah ada kemungkinan untuk bisa naik tingkat atau naik pangkat gitu ya? Misalkan sekarang Anda berada di posisi sebagai karyawan biasa, bisa diangkat menjadi seorang manajer, bisa diangkat menjadi lagi sebagai seorang vice president dan selebihnya. Itu yang dinamakan dengan advancement. Once again, advancement. Itulah apakah ada possibilitas. Are there possibilities for advancement? Sedangkan yang tadi 99 adalah what are the major responsibilities for this position or of this position. Once again, what are the major responsibilities for this position? Itu arti dari apakah ada, seperti yang tadi aku sudah jelaskan ya, tanggung jawab yang besar dari posisi ini. Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa Anda tanyakan selama interview ya, atau sebelum interview berakhir. Dan tentunya untuk pengetahuan yang lebih dalam mengenai bagian terakhir ini udah aku bahas dengan lebih dalam di video yang paling pertama, jadi silahkan Anda tonton video tersebut. Judul video tersebut adalah 8 pertanyaan yang paling sering atau paling populer dalam job interview yang ditanyakan oleh orang bule, dan bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik. Nah, itu judulnya. Aku bahkan sudah buat playlistnya, dan tentunya silahkan nonton semua video di playlist ini supaya Anda bisa menguasai semuanya dan bisa lolos di job interview berikutnya. Alright guys, I hope you understand today's lesson, dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda atau ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, sehingga atau bahkan di story WA ataupun Facebook Anda, supaya makin banyak bisa yang terbantu dari video-video kita. And that's it guys. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan mentoring dari kami, Anda bisa hubungi salah satu nomor kami ya. Dan ini adalah nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 8968. Anda bisa menghubungi nomor WA ini untuk bisa mendapat mentoring dari tim tutor kami ya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke halaman Facebook Anda atau grup WA ataupun grup Facebook Anda, dan juga bisa di story Anda entah di Facebook ataupun di WA, sehingga lebih banyak orang terbantu dari video ini ataupun video-video yang lainnya. And that's it guys, I hope you understand today's lesson. Till next time, bye bye.